AEW Dynamite baru aja selesai saya tonton, yang mana ada beberapa hal terbaru ya. Salah satunya adalah championship baru yang baru diumumkan tadi, penantang baru dari New Japan Pro Wrestling untuk episode ataupun pay-per-view Forbidden Door, dan ada contender baru untuk siap di Forbidden Door. Selengkapnya kita bahas di channel Gilang Gulat di video kali ini untuk results review AEW Dynamite di hari ini tanggal 9 Juni Kamis 2022. Yang pertama pasti sudah diinformasikan kalau ada Battle Royale yang mana pemenangnya akan menghadapi Jon Moxley, number one contender untuk AEW Interim Championship match di Forbidden Door ya. Jadi pemenang Battle Royale akan menang, terus akan bertanding lagi di main event. 2 kali dia bertanding untuk pertandingan yang akan diadakan di Forbidden Door melawan salah satu orang dari NJPW, New Japan Pro Wrestling. Dan Battle Royale berlangsung cukup seru. Ada beberapa ekspektasi yang saya kira akan menang, ternyata sisanya 2 tinggal, Kyle O'Reilly sama Wheeler Yuta. Orang sempat berpikir itu Wheeler Yuta, tapi sepertinya Wheeler Yuta memang belum cukup kuat lah ya. Kyle O'Reilly menjadi pemenang Battle Royale dan pasti dia akan menghadapi Jon Moxley. Bersiap dia menghadapi Jon Moxley di main event atau di akhir acara episode Dynamite pagi ini. Setelah Battle Royale diumumkan AEW punya championship baru, namanya All Atlantic Championship, yang akan diperebutkan melalui Fatal 4-Way yang akan disiarkan di Forbidden Door pay-per-view. Jadi ada championshipnya begitu ya, ada bracketnya. Jadi akan ada 4 pertandingan menjelang Fatal 4-Way tersebut sebelum Forbidden Door, dan sudah langsung di kick off pertandingannya itu antara Buddy Matthews melawan Pac ya. Pac memenangkan ini. Jadi mereka itu untuk All Atlantic ini akan mewakili masing-masing negara. Ada negara Kanada, ada Jepang, ada Bulgaria diwakili oleh Miro, ada juga Meksiko dan lain sebagainya. Pastinya mungkin ini semacam Intercontinental Championship ya, tapi mungkin lebih kelihatan jelas kalau ini mewakili masing-masing negara ya. Jadi All Atlantic disebut negara-negara yang turut bergabung. Jadi sebenarnya ini isinya lah ya pegulat-pegulat dari AEW atau Ring of Honor atau bahkan ini Japan Pro Wrestling juga, tetapi mereka dikuatkannya mewakili sebuah negara ya, karena memang ada beberapa negara yang dimention ataupun ditampilkan di layar di championship ini ya, di title-nya ini ada negara UK, ada Meksiko, ada Jepang, ada Kanada, Amerika, dan lain sebagainya. Ada 6 kalau nggak salah gitu ya. Dan yang lolos pertama adalah Pac ya. Nanti akan ada lanjut lagi di Rampage dan episode Dynamite berikutnya untuk kompetisi ini, dan memutuskan 4 orang yang akan bertanding Fatal 4-Way memperebutkan All Atlantic Championship. Komentar saya kira akan ada trios match ya setelah present TBS, akan ada trios championship, trios belt lah untuk 3 orang. Tetapi malah All Atlantic dulu gitu loh. Ini di AEW terlalu banyak championship kalau saya lihat. Kita termasuk menghitung yang dipegang Adam Cole sekarang ya, pemenang Owen Hart Foundation Tournament. Dia juga pegang championship. Terus FTW dari tim Test itu juga ada championshipnya. TBS championshipnya belum pernah ganti. Ada banyak banget ya jadinya ya. Belum lagi trios yang katanya akan di-present. Aduh. Terlalu banyak, mungkin terlalu banyak spotlight yang diperebutkan. Jadi malah padahal eventnya AEW cuma 2 jam Dynamite, terus 1 jam Rampage, udah. Menurut saya terlalu banyak ya. Mungkin memang tujuannya untuk membangkitkan ataupun membuat acara Forbidden Door itu lebih ada prestisius, ada suatu hal yang diperebutkan gitu. Tapi terlalu banyak jadinya. Apa salahnya TNT Championship dibikin selebrasinya ataupun dibikin championship turnamennya untuk NJPW, atau Raw Championship juga bisa, Ring of Honor ya. Di-present lagi All Atlantic. Ya terserah lah ya. Lanjut lagi ada debut yang tidak saya duga ya, karena
Will Ospreay ini sebelumnya pernah bilang di sebuah interview, diberitakan juga di banyak media wrestling ya. Dia bilang katanya dia tidak tertarik sama sekali untuk masuk ke AEW ataupun WWE, tidak tertarik sama sekali. Mungkin dia berubah pikiran, atau mungkin karena ini memang event NJPW versus AEW. Jadi dia masuk ke AEW bukan sebagai All Elite, dia hanya sebagai pegawai ataupun talent dari NJPW yang ikut bertarung untuk Forbidden Door. Menarik sekali kalau nanti yang lawan Will Ospreay itu orang yang memang banyak orang harapkan untuk melawan Will Ospreay. Tapi dari apa yang kita lihat ini, Will Ospreay sepertinya akan berhubungan dengan Tag Team Champions ya, FTR atau sama ini Best Friend atau Roppongi Vice. Saya juga kurang tahu. Tapi saya ekspektasi dan saya mengharapkan Will Ospreay dapat pertandingan one on one untuk Forbidden Door ini. Dan teman-teman pengennya Will Ospreay lawan siapa nih? Coba komen di bawah ya. Lanjut lagi ada Hangman Adam Page yang sudah diinformasikan akan bertarung melawan David Finlay yang juga aktif pernah di NJPW, di Impact juga, di Ring of Honor juga kayaknya ya. Dan pemenangnya Hangman Adam Page. Nah, ini adalah match pertama Hangman setelah dia kalah dari CM Punk di Double or Nothing for the AEW World Champions. Dan pertandingan ini menurut dia, ya menurut kita semua ya, ini pertandingan setelah dia kalah. Dan Hangman harus bangkit di sini. Adam Page harus bangkit di sini. FYI, Adam Cole lagi di komentator di matchnya Adam Page lawan David Finlay ini. Dan Adam Page langsung ngomong pakai mic, dia bilang sepertinya dia nggak akan dapat rematch ataupun title shot lagi dalam waktu dekat, katanya gitu. Dan dia bisa untuk men-challenge ataupun meminta pertandingan untuk lawan championship lain. Nah, dia menyebutkan IWGP World Heavyweight Championship, minta melawan Okada, bro, Kazuchika Okada di Forbidden Door. Ini satu match yang bisa dibilang akan menjadi match yang keren ya. Hangman Adam Page, Kazuchika Okada. Kayaknya sudah pernah melawan satu lawan satu ya. Saya juga kurang tahu, nggak ngikutin perkembangan Adam Page sebelumnya. Dan Adam Cole menginterupsi apa yang dikatakan Hangman Adam Page. Cole bilang katanya Page sudah pernah untuk menghadapi ataupun waktunya untuk memiliki World Championship sudah, dan sudah lewat. Dia bilang ya udahlah nanti aja dulu. Dia bilang get back gitu loh. Dan karena karena kalau misal siapapun yang akan melawan Okada, ya yang pantas adalah saya, katanya. Adam Cole yang pantas untuk melawan Okada karena memang dia seorang champions karena habis menang AEW Owen Hart Foundation Tournament. Kalau saya lihat di sini kemungkinan ada Adam Cole akan feud dengan Adam Page lagi, bukan feud tapi akan bertanding. Yang menang akan melawan Kazuchika Okada untuk IWGP Championship. Kemungkinan itu kelanjutannya ya. Ini akan sangat menarik. Maupun itu Adam Cole, apapun Adam Page, lawan Kazuchika Okada pasti akan sangat keren. Dan kayaknya ya kalau nggak salah Adam Cole bilang bakalan si Kazuchika Okada harus melewati Jay White dulu untuk bisa terus menjadi IWGP World Championship, kalau saya nggak salah dengar ya. Dan yang jelas dari AEW, sisi AEW, Adam Cole sama Adam Page ini masih nggak terima kalau satu sama lain itu langsung bisa lawan IWGP Champion. Memang sih nggak adil aja sih, langsung aja tiba-tiba si Adam Page langsung bilang saya mau lawan IWGP Championship untuk Forbidden Door. Cuma ngomong gitu doang ya, nggak bisa, harus ada sesuatu dulu yang dia harus lewati. Ya dalam hal ini Adam Cole. Lanjut lagi ada segmen Wardlow ngomong sama Tony Schiavone. Dia memang dia mau challenge untuk AEW World Championship, tapi dia nggak mau saat ini karena dia nunggu si Empang sudah oke dulu, karena dia menganggap kalau bukan ngalahin si Empang saya nggak bakalan jadi, saya bukan championship sesungguhnya begitu. Dan untuk saat ini saya akan mengejar championship lain. Dia menyebut TNT Championship. Keluarlah TNT Champions, Scorpio Sky dan Lambert ya. Jangan dulu karena Scorpio Sky masih ada masalah di lututnya ya. Banyak yang cedera nih di Dynamite nih, di AEW nih ada. Yang jelas tuh ada ini si Empang, Daniel Bryan sama Scorpio Sky lagi cedera yang harus tidak boleh bertanding dulu untuk beberapa waktu ya. Lanjut segmen belakangnya ada
dilanjut dengan Smart Mark Sterling yang pernah saya bahas kemarin ini terkait tentang terlalu memaksa untuk storyline dengan Mark Sterling ini ke Wardlow-nya biar Wardlow ada isinya. Saya berpikir seperti itu ya. Dan ini berlanjut di Sterling masih berlagak sebagai pengacara dari security yang sudah dipukuli Wardlow sebelumnya, dan dia memberikan dua pilihan kepada Wardlow, mau bayar lawsuitnya ke pengadilan atau menghadapi 20 bodyguard dalam match one on one gauntlet match kayak elimination gitu. Jadi ketika dia satu lawan satu sama orang, terus orang itu kalau dia kalah, yang lain masuk lagi sampai 20 begitu. Nah itu mungkin next week ya, si Wardlow lawan 20 security guard untuk gauntlet match elimination. Lanjut adalah segmen Young Bucks di balik layar sama The Hardys juga. Young Bucks lagi ngomong soal prestasinya, tapi The Hardys datang karena ngomong kamu nggak layak untuk tag team championship karena kamu baru saya kalahin kemarin di Double or Nothing katanya gitu. Terus Jurassic Express masuk dengan juru bicaranya yang suka-suka dia, Christian Cage, ngomong Oke, kalau misalnya mau championship di next week di AEW Road Rager akan ada tag team championship, Jungle Boy sama Luchasaurus Jurassic Express lawan Young Bucks dan The Hardys triple threat tag team ladder match untuk mendapatkan AEW World Tag Team Championship. Dan satu hal intrik yang terlihat di sini, kalau Jungle Boy itu nggak setuju keputusan ini sebenarnya, dia agak bingung lah. Dia heran keputusan kayak sepihak gitu diberikan oleh Christian Cage. Nah ini bumbu perselisihan Christian Cage dan Jungle Boy semakin terlihat nyata nih guys ya. Berikutnya ini sudah dibentuk juga di beberapa segmen sebelumnya. Thunder Rosa melawan Marina Shafir for the AEW Women's World Championship. Pertandingan yang ya oke lah aja lah ya. Tapi Thunder Rosa berhasil memenangkan. Terus malah diakhiri setelah Thunder Rosa menang, Shafir malah mukulin Thunder Rosa lagi, dan Toni Storm datang menyelamatkan Thunder Rosa. Tapi Toni Storm ngelihat championshipnya Thunder Rosa, terus dia pegang gitu, kayak dia pengen gitu, terus diserahin ke Thunder Rosa. Ini mengindikasi kalau Toni Storm had to ataupun ingin menantang pastinya Thunder Rosa untuk championship tersebut. Tapi belum resmi, belum terlihat jelas jalan ceritanya. Tapi sepertinya the next challenger is Toni Storm. Lanjut lagi, Jon Moxley yang sudah disiapkan melawan Kyle O'Reilly untuk menuju AEW Interim World Title Match di Forbidden Door. Pemenang dari match ini akan melawan antara Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi atau Hiroki Goto yang bertanding setelah ini ya di Dominion kalau nggak salah. Kalau mereka menang, salah satu dari mereka menang, melawan yang menang di main event ini. Dan pemenangnya sudah terlihat jelas kalau memang pemenangnya Jon Moxley ya. Walaupun mereka adu fisik banget di sini, dan Kyle O'Reilly berusaha untuk mengimbangi dengan submission dengan gerakan-gerakan pukulan fisiknya, tetapi memang Jon Moxley bisa dibilang ya terlalu kuat lah ya untuk dikalahkan oleh Kyle O'Reilly. Dan saya juga memang sudah ekspektasi Kyle O'Reilly lawan Jon Moxley, kayaknya Kyle O'Reilly belum cukup lama lah untuk bisa bertarung. Kalau Jon Moxley langsung jadi championship untuk interim aja saya sudah nggak masalah ya, karena Jon Moxley ya sudah cukup layak untuk menjadi two-time world champion. Cuma ini keputusan mungkin yang diambil karena memang Blackpool Combat Club juga mungkin lagi nggak yang fit banget atau lagi nggak aktif banget, karena saat ini si Daniel Danielson lagi ada masalah juga di cederanya. Terus mungkin Wheeler Yuta juga masih yang lain itu ya. Terus mungkin Jon Moxley yang tak terkalahkan katanya si Tony Khan ini di tahun 2022 sebagai singles competitor ini membuat Jon Moxley bisa dibilang, dan semua fans juga mengakui ya, kalau Jon Moxley layak lah kalau misalnya dia akan menang interim world champions. Dan akan sangat keren kalau nanti interim masih dipegang Jon Moxley dan CM Punk kembali, CM Punk lawan Jon Moxley mungkin di All Out mungkin ya, atau di pay-per-view lain, atau mungkin bahkan di acara AEW Dynamite. Kita akan tunggu progresnya
menuju pay-per-view yang memang sudah ditunggu adalah Forbidden Door di akhir bulan Juni di 2022. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan sampai habis review atau ulasan saya untuk episode Dynamite di hari ini. Bagaimana komentar dari segmen-segmen semuanya atau match semuanya, bisa komentarin di bawah. Terima kasih. Thank you. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.